Nah, yang paling tinggi dari yang reguler, yang dulu sudah pernah menyampaikan, itu 2,6 triliun hartanya. Tapi yang sekarang, yang khusus, yang baru diangkat, tadinya nggak pernah lapor, itu 5,4 triliun. Yang saya lihat angka sementaranya gitu ya, jadi kan kelihatan jumlah hartanya gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan rata-rata kekayaan Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Saat ini KPK sudah mengumpulkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dari para Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan ada 124 menteri di Kabinet Merah Putih yang wajib melaporkan harta kekayaannya. Pahala juga menjelaskan ada pembagian klaster terkait LHKPN pejabat di Kabinet Prabowo Gibran, di mana klaster menteri baru dan menteri lama dari Kabinet Jokowi Maruf Amin sebelumnya. Kata Pahala, untuk menteri lama di era Kabinet Jokowi Maruf Amin tidak perlu lagi melaporkan LHKPN hingga 31 Maret 2025. Sementara seluruh menteri baru di Kabinet Prabowo Gibran yang dilantik Oktober 2024 lalu sudah seluruhnya melaporkan LHKPN pada Desember lalu. Pahala mengungkapkan menteri yang telah melaporkan hartanya di era Jokowi dan masuk kembali di Kabinet Prabowo sejumlah 65 orang. Sementara menteri baru berjumlah 58 orang dan baru pertama kali melaporkan harta ke negara. Pahala pun mengungkapkan rata-rata harta kekayaan menteri dari Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Pahala menuturkan rata-rata menteri reguler memiliki harta di kisaran 187 miliar rupiah, sedangkan menteri yang sebelumnya belum pernah melaporkan LHKPN memiliki rata-rata harta kekayaan mencapai 227 miliar rupiah. Pahala menuturkan saat ini tahapan terkait pelaporan LHKPN, Menteri Prabowo sudah sampai tahap verifikasi. Setelah itu dia mengatakan pihaknya akan segera mengunggah LHKPN menteri di situs elhkpn.kpk.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Pada kali ini saya akan sampaikan update untuk kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada Kabinet Merah Putih. Jadi teman-teman, dari Kabinet Merah Putih ini ada 124 orang yang masuk golongan sebagai penyelenggara negara, jadi harus menyampaikan laporan hartanya. 124 itu terdiri dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri. Jadi ada 52 dan ada 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri. Dan ada 15 yang tergolong utusan khusus, penasehat khusus atau staf khusus. Nah, dari 124 ini, 123-nya udah dilantik 21 Oktober. Makanya jatuh temponya sekarang, karena 3 bulan ya. Nah, satu memang dilantiknya 6 Desember. Jadi yang satu baru jatuh tempo nanti, 6 Desember plus 3 bulan gitu ya. Jadi yang kita omongin sekarang 123 laporan harta. Nah, teman-teman media, yang dari 123 ini, kita kategorin dua. Kalau dia dulu menteri udah nyampain laporan harta, ya berarti dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi nanti kewajiban melaporkannya paling lambat 31 Maret tahun ini. Karena dia udah pernah dulu, ya, yang tahun lalu dia udah pernah. Jadi dia tinggal normal aja gitu. Mau dia diangkat lagi gitu normal. Nah, itu ada 65 orang. Jadi dari 123 orang yang harus menyampaikan, itu 65 orang itu sebenarnya masuk kategori reguler dan kita tunggu sampai 31 Maret. Yang 58 ini belum pernah menyampaikan sama sekali, 58 plus 1 sebenarnya. Yang satu itu Tina Talisa ya, baru dilantik 6 Desember. Gitu. Jadi 58 plus 1 itulah yang 58 21 Januari. Dan sampai sekarang menurut data kita semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi. Jadi administratif aja.
kelengkapan surat kuasanya udah ada belum, anak, istri, anak dalam tanggungan, istri yang bersangkutan, gitu. Matematikanya, penjumlahannya, kira-kira ada yang salah apa enggak, kira-kira gitu. Nanti sesudah itu kita akan tayangkan. Sampai sekarang 14 dari yang 58 ini udah tayang di announcement, jadi monggo dilihat gitu ya, tapi kita pastikan mungkin seminggu 2 minggu ini selesai semua dan akan tayang semua di announcement. Sesudah itu ya tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa gitu ya, kalau ada harta yang nggak dilaporin, nah ya segala macam gitu, nanti kita lihat lagi gitu. Nah yang paling tinggi dari yang reguler, yang dulu sudah pernah menyampaikan, itu 2,6 triliun hartanya. Tapi yang sekarang, yang khusus, yang baru diangkat, tadinya nggak pernah lapor, itu 5,4 triliun. Yang saya lihat angka sementaranya gitu ya, jadi kan kelihatan jumlah hartanya gitu. Nah rata-rata yang reguler itu sekitar 187 miliar lah. Jadi yang 65 orang yang dulu udah pernah menteri, wamen, udah pernah masukin LKPN, nanti kita baru tunggu lagi 31 Maret itu rata-rata 187 miliar. Nah yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata harta per orang dari yang LHKPN khusus ini sekitar 227 miliar. Itu yang kita dapat datanya sementara gitu ya, sekarang jadi semua masih proses verifikasi gitu ya. Dan yang reguler kita tunggu sampai 31 Maret gitu, sesudah diverifikasi nanti kalau ada keanehan atau apapun gitu, kita akan komunikasikan ke masyarakat. Kalau ditanya kenapa bisa secepat itu, karena sampai hari Jumat gitu masih 23 orang belum nyampein, Jumat kemarin. Padahal 1 November, jadi segera sesudah dilantik, Seknek udah ngeluarin surat edaran tuh, agar menyampaikan. Tapi Jumat juga dari Sekretariat Kabinet, Seskap ya, itu komunikasi dengan kita minta data, siapa yang belum. Itu kita sampaikan, dan seingat saya ada beberapa orang memang minta bantuan untuk pengisian gitu, jadi kita pikir internal kabinet mungkin di-enforce untuk kepatuhan gitu ya, karena Jumat masih 23, tapi segera sesudah Seskap minta gitu, kita sampaikan datanya, ini yang masih belum gitu, mungkin Sabtu, Minggu diisi, Senin gitu, sehingga hari ini kita lihat kepatuhannya 100%. Itu yang bisa saya sampaikan untuk laporan harta dari Kabinet Merah Putih.